잠시만요. Mereka sudah menemukan rumah baru, dan Sanho meminta Munju untuk membiarkan Sanho membuka pintu dulu sebelum membuka pintu apapun. Dan saat melihat foto Munju dengan Junik, Sanho melarang foto itu diletakkan di dekat kasurnya, karena tempat foto itu adalah lokasi ideal untuk menyembunyikan kamera atau alat sadap. Sepertinya Sanho tidak ingin Munju terus mengingat suaminya yang sudah meninggal. Dan jendela di rumah itu juga tidak bisa dibuka, karena biasanya sniper mengincar jendela, dan Sanho juga sudah memasang film anti peluru. Tapi Munju pikir di sini bukan seperti di Amerika, karena senjata api ilegal di Korea. Dan Sanho memberitahu bahwa dia juga punya pistol, meski ilegal, karena tidak ada yang namanya pembunuhan legal. Melihat kamar yang terhubung dengan kamar Munju, Miji berencana akan menggunakan kamar itu, tapi Sanho mengatakan bahwa dia akan tidur di kamar itu. Mendengar itu, mereka semua sangat kaget dan Chang Hee langsung menentang itu. Tapi Sanho pikir kamar itu terletak sangat strategis dan jika ada keadaan darurat, Sanho dapat dengan cepat menjangkau Munju. Satu-satunya alasan Sanho setuju dengan rumah itu adalah kamar itu, tapi tetap saja Chang Hee tidak bisa membiarkan mereka berdua di dalam kamar yang bisa dikunci dari dalam. Kemudian Munju meminta untuk bicara berdua dengan Sanho. Munju berterima kasih dengan upaya Sanho untuk menjaga keamanan dia. Tapi Munju selalu menghargai pendapat timnya dan jika Sanho tidak bisa bekerja sama dengan mereka, maka mereka takkan bisa bekerja sama dengan Sanho. Tapi menurut Sanho tidak ada keamanan yang sempurna, dan jika Munju ingin seperti itu, maka Munju harus dikurung di kamar tanpa jendela. Tapi itu pun tidak cukup, karena kamar masih bisa diledakkan. Okseon datang ke rumah baru Munju. Ternyata Miji yang menemukan rumah itu, dan rumah itu tersedia di waktu yang tepat. Chang Hee juga memberitahu bahwa Sanho tidak mempercayai tim, jadi dia yang memasak untuk Munju. Okseon pikir, sepertinya itu tidak wajar karena Sanho selalu dekat dengan Munju bahkan tidur di kamar sebelah. Jadi Okseon meminta Chang Hee untuk mengawasi mereka dengan baik. Kemudian Okseon meminta tolong kepada Chang Hee untuk memeriksa rumahnya, karena sepertinya Bin menyadap rumahnya. Mereka menduga Junik itu mata-mata, jadi Okseon meminta Chang Hee untuk memeriksa alat sadap di rumahnya dan mencari tahu siapa yang memasang alat sadap, siapa yang terlibat, dan apa kaitannya dengan kematian Junik. Dia juga meminta Chang Hee untuk tidak mempercayai Munju pada saat ini. Melihat makanan yang tidak dihabiskan membuat Sanho kecewa. Bagaimana bisa Munju mensia-siakan makanan seperti itu? Sanho sangat kecewa karena Munju membuang makanan. Munju melakukan kampanye pada malam harinya, banyak warga yang hadir pada kampanye itu. Dan pada saat itu, Sanho melihat orang yang mencurigakan, kemudian Sanho meminta Chang Hee untuk memeriksa pria itu. Tapi Chang Hee meminta Sanho untuk konsen di areanya saja, dan Sanho menghubungi Iden untuk mengetahui informasi yang baru, tapi Sanho tidak mendapatkan info apapun tentang pria itu. Akhirnya kampanye itu selesai dan mereka meninggalkan tempat itu. Saat di mobil Munju melihat gadis kecil dan ingin menyapanya, tapi Sanho menyuruh untuk menutup jendela, karena itu berbahaya. Dan Sanho melihat pria yang mencurigakan itu lagi, di saat itu dia merasa ada yang aneh. Sanho langsung meminta supir untuk memutar balik. Tapi itu sudah terlambat karena truk itu sudah menabrak mobil yang ditumpangi mereka. Kemudian Sanho mengambil alih dan membanting setir. Tapi mereka meledakkan tangki di depan mereka, dan mobil itu juga terkena ledakan. Sanho mengajak Munju untuk keluar dari mobil dan ketika ada yang meledak Sanho pun memeluknya. Mereka berjalan di tengah ledakan dan masuk ke arah subway. Ketika Munju batuk karena asap, Sanho memberikan sapu tangannya. Mereka masuk ke area terbatas dan itu adalah jalur untuk kereta api. Sanho meminta Munju untuk mematikan ponselnya dan Munju pun menurutinya. Mereka berjalan di jalur kereta api, dan saat ada kereta api yang datang, Sanho pun memeluknya. Di saat itu mereka saling bertukar pandang. Sebenarnya Sanho mempunyai firasat buruk sejak dari tempat kampanye. Dia melihat pria yang tidak seharusnya ada di sana. Ada tato kukri di leher pria itu adalah lambang Gurha, pasukan paling bengis di dunia. Mendengar itu, Munju merasa itu terjadi karena dirinya, dan Sanho meminta Munju untuk tetap kuat, karena mereka baru saja memasuki gerbang perang. Dengan perhatian Sanho membersihkan luka di dahi Munju, dan akhirnya mereka dapat keluar dari jalur kereta api. Munju meminta maaf karena mematikan ponsel, itu agar Munju tidak bisa dilacak. Dan Sanho merasa dia seperti itu karena Chang Hee tidak mempercayainya. Padahal sebelumnya Sanho meminta Chang Hee untuk memeriksa pria di lokasi kampanye, tapi Chang Hee tidak memeriksanya. Padahal pria itu ada di lokasi ledakan, dan mereka bisa menghindari ledakan karena Sanho melihatnya di sana. Karena hal itu, mulai sekarang Sanho yang akan menyopiri Munju kemanapun dia pergi. Sanho sangat marah karena Iden tidak memberikan semua info kepadanya. Dan karena hal itu, Munju bisa saja tewas. Dan Iden justru memuji kinerja dari Sanho yang memang bisa diandalkan, tapi dia masih belum memberitahukan Sanho siapa sebenarnya kliennya. Sanho merasa kesal karena Iden memasang alat sadap kepadanya. Iden dapat mendengarkan semua percakapannya dan lacak pergerakannya, tapi Sanho tidak tahu siapa kliennya. Iden pikir, itu adalah pekerjaan impian untuk orang seperti Sanho, dan sebulan lagi Sanho bisa pensiun. Tapi Sanho akan mengembalikan uang yang dia terima dari klien itu, karena dia memutuskan keluar dari Valkyrie. Dan itu berarti sekarang Sanho menjadi pengawal tanpa dibayar Valkyrie. Chang Hee datang ke rumah keluarga Jang untuk mengecek alat penyadap yang dipasang di rumah itu, dan ternyata memang ada alat penyadap di sana. Munju bermimpi buruk tentang kematian suaminya, kemudian dia membuka jendela untuk mendapatkan udara segar. Tiba-tiba Sanho mengetuk pintu. Sepertinya Sanho sadar ketika Munju membuka jendela, dan Munju meminta maaf karena dia membangunkan Sanho. Tapi Sanho biasa tidak bisa tidur nyenyak ketika sedang bertugas. Karena Munju tidak bisa tidur, Sanho pun mengajaknya untuk lari pagi, dan Munju berlari dengan pengawalan dari Sanho yang berlari di belakangnya. Munju sudah tahu bahwa rumah baru itu ada kaitannya dengan Sanho. Dan Sanho pun mengakui itu, bahwa rumah itu milik Katakomba yang dioptimalkan untuk keamanan,
mereka langsung mengosongkan rumah itu ketika tahu kondisi Munju. Dan Munju pikir, memang banyak yang Sanho sembunyikan walaupun Sanho telah menyelamatkan nyawanya berulang kali. Tapi tidak peduli berapa kali Sanho menyelamatkannya, Munju tidak akan pernah mempercayainya, dan Sanho tidak masalah karena dia hanya menjalankan tugasnya. Jika ada yang menembak Munju hari ini, maka Sanho akan menjadi tamengnya, karena itu adalah pelatihan dasar semua pengawal. Karena itu, Munju pun mengembalikan kalungnya, karena kalung itu yang akan melindungi Sanho. Chang He memberikan hasil temuannya yang ada di rumah keluarga Jiang, dan file sadapan ditemukan tersimpan di komputer Junsang. Itu berarti Junsang yang memasang alat penyadap itu. Dan untungnya, tidak ditemukan bukti bahwa Junik adalah mata-mata, setidaknya belum. Sebenarnya ada satu hal yang terus mengusik pikiran Oxeon, itu adalah penulisan surat warisan mendadak yang menyatakan seluruh harta diwariskan kepada Munju. Lalu, 2 pekan kemudian, Junik dibunuh. Sebenarnya Oxeon tidak mau curiga pada Munju, tapi dia sangat marah. Jadi Oxeon meminta Chang He untuk memata-matai Munju, dan jika Chang He melakukan itu dengan baik, maka akan banyak peluang yang akan diberikan kepada Chang He. Dan Oxeon memberikan hadiah jam tangan mewah kepada Chang He. Ternyata kalung yang diberikan Munju untuk Sanho telah dipasang penyadap, dan Munju pun dapat mendengar suara Sanho. Saat itu Sanho mendoakan Pastor Inbo dan juga mendoakan Munju, walaupun dia kesal karena Munju menyia-nyiakan makanan, dan Munju hanya diam saja ketika mendengar itu. Chang He menelepon Munju karena dia menemukan ponsel rahasia milik Junik. Itu karena sebelumnya Chang He mendapat tagihan ponsel menunggak, dan ketika dicek, ternyata ada ponsel lain atas nama Chang He, dan Chang He menebak Junik yang mendaftarkan itu. Kemudian Chang He melacak lokasinya, dan ternyata itu ada di mobil Junik. Jadi Chang He akan mencoba membuka ponselnya dulu. Dia akan mencoba membukanya dengan program algoritma. Akhirnya ponsel itu terbuka, dan Chang He sangat kaget ketika melihat isi ponsel itu. Kemudian Chang He pergi dari kantornya, tapi anehnya dia langsung mereset komputernya. Pada saat di jalan, Miji melihat mobil Chang He tapi Chang He tidak mengangkat telepon dari Miji. Merasa ada hal yang aneh, Miji pun mengikuti Chang He. Sementara itu, Sanho memberitahu Munju bahwa komputer milik Chang He telah diformat ulang. Dan tiba-tiba mobil di depan Chang He menjatuhkan benda-benda berat, dan itu membuat mobil Chang He oleng dan mengalami kecelakaan. Miji yang saat itu mengikutinya sangat kaget, dan dia berteriak memanggil nama Chang He. Munju langsung ke rumah sakit dan sebelum masuk ke ruang operasi, Chang He memberitahu kepada Munju, bahwa sepertinya Junik memang seorang mata-mata. Mendengar itu Munju sangat kaget, dia tidak percaya jika suaminya adalah mata-mata. Miji memberikan ponsel yang dia temukan di mobil Chang He, tapi ponsel itu juga telah direset. Munju sangat penasaran dengan apa sebenarnya isi di ponsel itu. Tiba-tiba Munju mendapatkan pesan di ponselnya, bahwa ada yang memberikan alamat sebuah rumah, dan karena orang itu akan pindah besok, Munju disuruh datang ke rumah itu. Pada saat itu, orang itu mengirim foto kalung, itu adalah kalung yang sama seperti milik Munju. Malam harinya, dengan ditemani Sanho, Munju mendatangi rumah itu. Sanho membuka pintu gerbang dan dia bersiap dengan memegang pistol. Di dalam rumah itu ada beberapa mainan anak kecil, dan Munju melihat foto Junik bersama seorang wanita dan seorang bocah. Tiba-tiba bocah itu mendatangi mereka, dan dia memanggil ibunya. Ternyata ibunya adalah wanita yang ada di foto bersama dengan Junik. Namanya adalah Kang Hana dan putranya itu berusia 9 tahun, namanya adalah Unsang. Menurut ibunya Junik, dia mirip dengan Junik. Munju pun kaget ternyata ibu mertuanya mengetahui hubungan mereka. Dan Unsang melihat saat ayahnya ditembak pada waktu di gereja, karena dia ikut bernyanyi di dalam gereja, sebenarnya Junik mengetahui kehadiran putranya pada saat itu. Sejak hari itu, kesedihan Munju tersiar ke seluruh negeri dan Munju menanggung duka dengan anggun. Itulah kenapa Hana sangat membenci Munju. Bagaimana bisa air mata Munju tidak jatuh hingga saat terakhir. Orang bilang Munju berduka dengan begitu berwibawa, sedangkan Hana memegangi dada sambil menjerit. Saat mereka kagum pada ketenangan duka Munju, Hana berlarian seperti orang gila yang berusaha melindungi anaknya. Hana sangat hancur, bahkan tak sanggup menyentuh jaket yang Junik tinggalkan. Dan karena hasil tes DNA sudah keluar, maka Hana akan mengajukan gugatan pengakuan ayah. Hana akan memberitahu siapapun yang mau dengar, bahwa putra rahasia Jiang Junik menuntut kembali semua haknya. Dan neneknya Junik juga mendukung gugatan ini, dialah yang menyarankan mereka tinggal bersama, agar semua orang tahu mereka didukung oleh keluarga. Munju pikir itu adalah salah Junik, karena dia tidak mengajukan cerai, dan Munju bisa memberi putranya lebih dari haknya menurut hukum. Jadi Munju mengajak mengurus itu diam-diam, tapi Hana merasa sudah tidak bisa bersabar lagi. Hana bertahan karena memang mencintai Junik, jadi dia ingin mengungkap semua agar seluruh dunia tahu, bahwa yang benar-benar dicintai Junik adalah Hana dan anak mereka, dan bahwa duka Munju hanyalah sandiwara, karena tidak ada duka yang anggun. Tapi menurut Munju, duka sejati itu sangat sunyi dan seberat batu, jadi Munju meminta Hana untuk tidak menghabiskan energinya, karena Hana butuh tenaga untuk menjaga putranya. Dan Hana merasa Junik menderita karena Munju tidak pernah mencintainya, karena Munju sudah lama membiarkan Junik tidur sendirian. Jadi Hana hanya ingin menyelamatkan pria yang dia cintai dari pernikahan buruknya. Dan Munju pikir, biasanya dia tidak menyerang yang lemah, tapi sekarang dia tidak akan mundur. Kemudian Hana menunjukkan kalung salib yang sama yang dipakai Munju, dan ternyata Hanalah yang merancang kalung itu. Itu adalah desain paling laris dalam 2000 tahun terakhir. Saat merancang kalung itu, Hana berharap Munju dapat merasakan rasa sakit yang Hana rasakan. Walaupun Hana bukanlah ancaman, tapi dia akan membuat Munju menangis sampai air mata Munju jatuh ke tanah. Munju sangat marah, dia pun keluar dari rumah itu dan membuang kalung pemberian Junik itu, kemudian Sanho mengambil kalung itu. Dengan marah Munju menemui ibu mertuanya, dia ingin tahu sejak kapan ibu mertuanya itu mempermainkannya. Dan Oxeon merasa Hana sengaja mengejar Junik dan memanfaatkannya. Sebelum pemilu,
Oxeon sudah memberikan uang besar, dan Hana setuju pindah ke luar negeri. Tapi Munju tetap sangat marah, dan andai Junik masih hidup, dia akan menceraikannya. Oxeon tahu itu, dan walaupun dunia Munju terasa jungkir balik, tapi besok pagi Munju akan sadar bahwa situasi tidak seburuk itu. Munju tidak habis pikir, bagaimana bisa Oxeon menyuruh Munju maju sebagai presiden? Apakah itu untuk mempermalukannya? Karena selingkuhan Junik akan muncul ke publik. Tapi Oxeon pikir, itu adalah peluang Munju agar dapat keluar dari bayangan Junik, dan maju sebagai dirinya sendiri. Tapi Munju pikir, ibu mertuanya itu sudah gila, dan Munju memutuskan hubungan dengan ibu mertuanya, dia pun menyobek surat kontrak dengan ibu mertuanya itu. Ternyata Munju mengambil satu hal saat meninggalkan rumah, itu adalah kotak perhiasan hadiah dari Oxeon. Pada saat sedang membahas pembukuan, Munju mendengar pembicaraan ibu mertuanya dengan suaminya. Mereka membahas tentang penggelapan pajak, Munju pun merekam pembicaraan mereka, dan mengumpulkan rahasia mereka. Itu karena Munju merasa suatu hari itu akan melindungi Munju, dan karena koleksinya itu, Munju bisa bekerja sama dengan Oxeon tanpa rasa takut. Jadi Munju meminta Oxeon untuk memastikan Hana tetap diam, karena Munju tidak mau mendengar kabar tentangnya lagi selamanya. Tiba-tiba nenek Junik datang dan memamerkan tentang cucunya itu, dan mereka akan segera tinggal bersama. Mendengar itu, Munju menelepon Miji dan mengatakan akan mendonasikan seluruh warisan Junik. Miji agak bingung karena sebelumnya Munju tidak membahas hal itu, tapi Miji tahu bahwa itu adalah telepon pura-pura. Mendengar itu, nenek Junik pun sangat terkejut, dan Munju pun merasa menang di depan nenek dan ibu mertuanya itu.